Asam dan basa merupakan konsep dasar dalam kimia yang sangat penting, khususnya di bidang farmasi. Dalam video ini, saya akan membahas konsep asam basa, pH, serta penerapannya dalam bidang farmasi. Perkenalkan, saya Selvia Kumalasari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tersebut secara singkat dan terstruktur agar mudah dipahami. Asam dan basa merupakan zat yang dapat menunjukkan sifat keasaman atau kebasaan dalam suatu larutan. Sifat ini muncul akibat adanya ion-ion tertentu yang dihasilkan ketika zat tersebut dilarutkan dalam air. Untuk memahami perilaku asam dan basa secara lebih mendalam, telah dikembangkan beberapa teori asam basa. Setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana suatu zat dapat bersifat asam atau basa. Oleh karena itu, konsep asam basa tidak hanya terbatas pada reaksi sederhana, tetapi juga mencakup interaksi antar molekul yang menjadi dasar berbagai proses kimia, termasuk dalam bidang farmasi. Teori asam basa Arrhenius merupakan teori asam basa yang pertama kali dikembangkan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1884. Teori ini menjadi dasar awal dalam memahami sifat asam dan basa dalam larutan. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Sedangkan basa merupakan zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Teori ini menjelaskan sifat asam dan basa berdasarkan jumlah ion-ion tersebut di dalam larutan berair. Semakin banyak ion H+ yang dihasilkan, maka larutan akan bersifat semakin asam. Sebaliknya, semakin banyak ion OH- yang dihasilkan, maka larutan akan bersifat semakin basa. Meskipun teori Arrhenius memiliki keterbatasan karena hanya berlaku untuk larutan berair, teori ini sangat penting sebagai dasar dalam mempelajari konsep asam basa dan masih banyak digunakan dalam bidang kimia dan farmasi. Selanjutnya, teori asam basa Bronsted-Lowry yang dikembangkan secara independen oleh Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry pada tahun 1923. Teori ini dikembangkan untuk melengkapi teori Arrhenius yang memiliki keterbatasan. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam berperan sebagai donor proton, yaitu zat yang dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa berperan sebagai penerima proton. Dengan demikian, reaksi asam basa menurut teori ini selalu melibatkan perpindahan proton dari asam ke basa. Keunggulan teori Bronsted-Lowry adalah kemampuannya menjelaskan reaksi asam basa yang tidak hanya terjadi dalam larutan berair, tapi juga dalam sistem lain. Oleh karena itu, teori ini sangat penting dalam memahami mekanisme reaksi asam basa yang lebih luas, termasuk dalam berbagai proses kimia dan farmasi. Dan yang terakhir, teori asam basa Lewis merupakan teori asam basa yang dikembangkan oleh Gilbert Newton Lewis pada tahun 1923. Teori ini dikembangkan untuk memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai interaksi asam dan basa, terutama pada reaksi yang tidak melibatkan perpindahan proton. Menurut teori Lewis, asam adalah zat yang berperan sebagai penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang berperan sebagai pemberi pasangan elektron. Interaksi antara asam dan basa menurut teori ini menghasilkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Keunggulan teori Lewis adalah kemampuannya menjelaskan berbagai reaksi kimia yang tidak dapat dijelaskan oleh teori Arrhenius maupun Bronsted-Lowry. Oleh karena itu, teori Lewis sangat penting dalam memahami mekanisme reaksi kimia yang lebih kompleks, termasuk reaksi yang melibatkan senyawa logam dan aplikasinya dalam bidang farmasi. Kekuatan asam dan basa ditentukan oleh derajat ionisasinya di dalam air. Derajat ionisasi menunjukkan seberapa besar suatu asam atau basa dapat melepaskan atau menerima ion ketika dilarutkan. Asam kuat dan basa kuat merupakan zat yang terionisasi secara sempurna atau hampir 100% di dalam air. Hal ini menyebabkan konsentrasi ion hidrogen atau ion hidroksida dalam larutan menjadi sangat tinggi.
Contoh asam kuat antara lain asam klorida atau HCl dan asam nitrat atau HNO3. Sedangkan contoh basa kuat adalah natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH. Sebaliknya, asam lemah dan basa lemah hanya terionisasi sebagian di dalam air, sehingga tidak semua molekulnya melepaskan ion. Akibatnya, dalam larutan asam atau basa lemah akan terbentuk suatu kesetimbangan antara bentuk terionisasi dan tidak terionisasi. Contoh asam lemah antara lain asam asetat atau CH3COOH, sedangkan contoh basa lemah adalah amonia atau NH3. Perbedaan kekuatan asam dan basa ini sangat penting dalam kimia dan farmasi karena akan memengaruhi nilai pH larutan serta sifat kimia suatu zat. Kekuatan asam dan basa dalam suatu larutan dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui tetapan ionisasi, yaitu Ka untuk asam dan Kb untuk basa. Tetapan ionisasi ini digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat suatu asam atau basa dalam melepaskan atau menerima proton di dalam larutan. Nilai Ka menggambarkan kecenderungan suatu asam untuk melepaskan ion hidrogen atau proton ke dalam larutan. Sedangkan nilai Kb menunjukkan kecenderungan suatu basa untuk menerima proton dari lingkungannya. Semakin besar nilai tetapan ionisasi yang dimiliki, maka semakin besar pula derajat ionisasi zat tersebut. Rumus Ka dan Kb dapat diturunkan dari reaksi kesetimbangan ionisasi asam dan basa yang dapat dilihat pada gambar di slide. Pada kondisi kesetimbangan, nilai Ka dan Kb bersifat konstan pada suhu tertentu. Dengan demikian, semakin besar nilai Ka, maka sifat keasaman suatu zat akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin besar nilai Kb, maka sifat kebasaan suatu zat juga akan semakin kuat. Konsep Ka dan Kb ini sangat penting dalam memahami perilaku asam dan basa, serta menjadi dasar dalam perhitungan pH dan aplikasi di bidang farmasi. Air merupakan senyawa yang dapat mengalami disosiasi secara alami, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Dalam proses ini, molekul air akan terurai menghasilkan ion hidrogen atau ion H+, dan ion hidroksida atau ion OH-. Reaksi disosiasi air ini merupakan suatu reaksi kesetimbangan yang berlangsung secara terus-menerus di dalam larutan. Kesetimbangan tersebut dinyatakan dengan konstanta ionisasi air yang dikenal sebagai konstanta Kw. Pada suhu ruang yaitu 25 derajat Celcius, nilai Kw adalah sebesar 1 kali 10 pangkat min 14 yang menunjukkan bahwa konsentrasi ion hidrogen dan ion hidroksida dalam air murni sangat kecil dan jumlahnya sama. Konsep disosiasi air dan konstanta Kw ini menjadi dasar dalam penentuan skala pH, serta penting untuk memahami sifat larutan asam, basa, dan netral dalam bidang kimia dan farmasi. Dalam bidang farmasi, sebagian besar obat umumnya bersifat asam lemah atau basa lemah, bukan asam kuat maupun basa kuat. Hal ini dipilih untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penggunaan obat di dalam tubuh. Sebagai contoh, obat-obatan yang digunakan sebagai pereda nyeri dan peradangan seperti aspirin dan ibuprofen tergolong sebagai obat asam lemah. Sifat asam lemah ini memungkinkan obat tersebut dapat diserap dengan baik di dalam tubuh, serta memiliki tingkat iritasi yang lebih rendah dibandingkan asam kuat. Selain itu, terdapat pula obat-obatan yang bersifat basa lemah, seperti lidokain yang digunakan sebagai obat anestesi lokal dan morfin yang digunakan sebagai pereda nyeri. Sifat basa lemah pada obat-obatan ini memengaruhi cara obat tersebut terdistribusi dan bekerja di dalam tubuh. Contoh lain adalah obat MAH, seperti magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida yang bersifat basa dan berfungsi untuk menetralkan kelebihan asam lambung dengan menurunkan tingkat keasaman lambung. Obat ini dapat membantu meredakan gejala nyeri dan rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Secara keseluruhan, sifat asam dan basa suatu obat sangat memengaruhi kelarutan, stabilitas, serta proses absorpsi obat di dalam tubuh. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep asam basa dan pH menjadi sangat penting dalam pengembangan dan penggunaan sediaan farmasi. Setelah memahami kekuatan asam dan basa melalui tetapan ionisasi Ka dan Kb,
Selanjutnya dapat dipahami bahwa tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan sangat dipengaruhi oleh jumlah ion hidrogen yang terdapat di dalam larutan tersebut. Jumlah ion hidrogen ini tidak hanya menunjukkan apakah suatu larutan bersifat asam atau basa, tetapi juga menentukan seberapa kuat sifat keasaman atau kebasaan larutan tersebut. Untuk menyatakan jumlah ion hidrogen secara lebih terukur dan kuantitatif, digunakan suatu besaran yang disebut pH. pH memberikan cara yang lebih praktis untuk menggambarkan tingkat keasaman larutan, terutama karena konsentrasi ion hidrogen umumnya bernilai sangat kecil. Oleh karena itu, penggunaan skala pH menjadi sangat penting dalam mempermudah analisis dan perhitungan yang berkaitan dengan larutan asam dan basa. pH merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nilai pH menggambarkan konsentrasi ion hidrogen yang terdapat di dalam larutan tersebut. Skala pH memiliki rentang nilai dari 0 hingga 14. Skala ini digunakan untuk memudahkan pengelompokan larutan berdasarkan sifat keasamannya. Larutan dengan nilai pH kurang dari 7 digolongkan sebagai larutan asam, yang menunjukkan bahwa konsentrasi ion hidrogen di dalam larutan tersebut lebih tinggi. Larutan dengan pH sama dengan 7 disebut sebagai larutan netral, karena jumlah ion hidrogen dan ion hidroksida berada dalam keadaan seimbang. Sementara itu, larutan dengan nilai pH lebih dari 7 digolongkan sebagai larutan basa, yang menandakan bahwa konsentrasi ion hidroksida lebih dominan dibandingkan ion hidrogen. Pemahaman mengenai skala pH ini sangat penting sebagai dasar dalam mempelajari sifat larutan dan penerapannya dalam bidang farmasi. Untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan, digunakan perhitungan pH yang berkaitan langsung dengan konsentrasi ion hidrogen atau ion H+ di dalam larutan. Nilai pH memberikan gambaran kuantitatif mengenai seberapa asam atau basa suatu larutan. Semakin tinggi jumlah ion hidrogen di dalam larutan, maka larutan tersebut akan semakin bersifat asam, dan nilai pH yang dihasilkan akan semakin kecil. Sebaliknya, jika konsentrasi ion hidrogen semakin rendah, maka nilai pH akan semakin besar. Pada larutan basa, ion yang lebih dominan adalah ion hidroksida atau ion OH-. Oleh karena itu, untuk menyatakan tingkat kebasahan suatu larutan digunakan konsep pOH, yang merupakan ukuran konsentrasi ion hidroksida di dalam larutan. Pada kondisi standar, terdapat hubungan antara pH dan pOH, yaitu jumlah nilai pH dan pOH selalu sama dengan 14. Hubungan ini berasal dari konstanta ionisasi air dan menjadi dasar dalam perhitungan larutan asam dan basa. Konsep pH dan pOH ini sangat penting dalam bidang farmasi, karena nilai pH suatu larutan dapat memengaruhi kestabilan kimia obat, tingkat kelarutan, serta efektivitas obat ketika digunakan. Oleh sebab itu, pengendalian pH menjadi salah satu aspek penting dalam perancangan dan pembuatan sediaan farmasi. Nilai pH suatu larutan dapat diukur menggunakan beberapa metode, di antaranya dengan menggunakan indikator asam basa dan menggunakan pH meter digital. Kedua metode ini memiliki prinsip kerja dan tingkat ketelitian yang berbeda. Indikator asam basa bekerja dengan cara menunjukkan perubahan warna pada rentang pH tertentu. Perubahan warna ini terjadi karena struktur kimia indikator akan bereaksi terhadap konsentrasi ion hidrogen di dalam larutan. Oleh karena itu, indikator biasanya digunakan untuk memperkirakan nilai pH secara kualitatif atau semi-kuantitatif. Beberapa contoh indikator asam basa yang sering digunakan antara lain bromtimol biru atau BTB, metil merah, fenol merah, dan phenolphthalein. Setiap indikator memiliki rentang perubahan warna yang berbeda, sehingga pemilihan indikator harus disesuaikan dengan pH larutan yang akan diukur. Sementara itu, pH meter digital merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pH secara langsung dan memberikan hasil yang lebih akurat dan presisi. Alat ini banyak digunakan dalam laboratorium dan industri farmasi karena mampu memberikan nilai pH yang lebih tepat. Pengukuran pH yang akurat sangat penting dalam bidang farmasi, terutama untuk memastikan kualitas, stabilitas, dan keamanan sediaan obat sebelum digunakan. Pada larutan asam kuat dan basa kuat, proses ionisasi terjadi secara sempurna atau hampir 100% di dalam air. Artinya, seluruh molekul asam atau basa akan terurai menghasilkan ion hidrogen atau ion hidroksida.
Kondisi ini menyebabkan konsentrasi ion hidrogen pada asam kuat atau ion hidroksida pada basa kuat dapat ditentukan secara langsung dari konsentrasi awal larutan. Dengan demikian, perhitungan pH pada asam kuat dan basa kuat menjadi relatif lebih sederhana karena tidak melibatkan perhitungan kesetimbangan. Berbeda dengan asam atau basa lemah yang hanya terionisasi sebagian dan membentuk kesetimbangan di dalam larutan. Perhitungan pH pada asam dan basa kuat tidak memerlukan nilai tetapan ionisasi. Konsep perhitungan pH pada asam dan basa kuat ini sangat penting sebagai dasar dalam memahami sistem larutan, terutama sebelum mempelajari perhitungan pH pada asam dan basa lemah. Selain itu, pemahaman ini juga memiliki peranan penting dalam bidang farmasi, karena digunakan dalam perhitungan dan pengendalian pH berbagai sediaan farmasi. Berbeda dengan asam kuat, larutan asam lemah hanya mengalami ionisasi sebagian di dalam air. Secara konseptual, proses ini dapat digambarkan sebagai kesetimbangan antara molekul asam dan ion-ionnya, yaitu Ha yang berada dalam kesetimbangan dengan H+ dan amin. Pada kondisi ini, sebagian besar molekul asam tetap berada dalam bentuk Ha, sementara hanya sebagian kecil yang terionisasi menghasilkan ion hidrogen. Oleh karena itu, di dalam larutan terbentuk kesetimbangan antara bentuk terionisasi dan tidak terionisasi. Nilai pH larutan asam lemah tidak hanya ditentukan oleh konsentrasi awal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai konstanta ionisasi asam atau Ka yang menggambarkan kecenderungan reaksi ke arah pembentukan ion. Semakin besar nilai Ka, semakin besar derajat ionisasi asam, sehingga jumlah ion hidrogen meningkat dan nilai pH larutan menjadi lebih rendah. Pemahaman hubungan antara kesetimbangan ionisasi dan nilai Ka ini sangat penting dalam kimia farmasi, karena banyak obat bersifat asam lemah dan karakter pH-nya memengaruhi kelarutan, stabilitas, serta proses absorpsi obat di dalam tubuh. Larutan dapar atau buffer adalah larutan yang berfungsi menjaga pH tetap stabil meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa kuat. Larutan buffer umumnya tersusun dari asam lemah dan basa konjugatnya, atau basa lemah dan asam konjugatnya, sehingga mampu menetralkan perubahan pH yang kecil. Nilai pH larutan buffer dapat dihitung menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, seperti yang ditampilkan pada slide. Kemampuan buffer dalam mempertahankan pH sangat penting, karena banyak zat aktif obat hanya stabil dan efektif pada rentang pH tertentu. Oleh karena itu, dalam bidang farmasi, larutan buffer digunakan untuk menjaga kestabilan pH sediaan, meningkatkan kenyamanan pasien, serta memastikan keamanan dan efektivitas obat selama penyimpanan dan penggunaan. Titrasi asam basa merupakan salah satu metode analisis kimia yang digunakan untuk mempelajari perubahan pH yang terjadi selama reaksi antara asam dan basa. Metode ini banyak digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan secara kuantitatif. Pada proses titrasi, larutan dengan konsentrasi yang telah diketahui, yang disebut sebagai titran, ditambahkan secara bertahap ke dalam larutan lain yang konsentrasinya belum diketahui, yang disebut sebagai titrat. Penambahan ini dilakukan hingga reaksi antara asam dan basa mencapai kondisi tertentu yang disebut titik ekuivalen. Selama proses titrasi berlangsung, nilai pH larutan akan mengalami perubahan yang dapat diamati dan digambarkan dalam bentuk kurva titrasi, seperti yang ditampilkan pada slide. Kurva titrasi ini membantu dalam memahami karakteristik reaksi asam basa, serta menentukan titik akhir titrasi dengan tepat. Dalam bidang farmasi, titrasi asam basa memiliki peranan yang sangat penting. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar zat aktif dalam obat, mengevaluasi kemurnian bahan baku, serta mendukung proses pengendalian mutu sediaan farmasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai titrasi asam basa menjadi bagian penting dalam analisis dan pengembangan produk farmasi. Dalam bidang farmasi, pH merupakan salah satu parameter penting yang harus diperhatikan dan dikontrol pada setiap sediaan obat. Nilai pH yang sesuai sangat berpengaruh terhadap mutu dan keamanan suatu sediaan farmasi. Nilai pH dapat memengaruhi stabilitas zat aktif dalam obat. pH yang terlalu asam atau terlalu basa dapat mempercepat terjadinya degradasi kimia, sehingga potensi obat dapat menurun selama penyimpanan. Oleh karena itu, penyesuaian pH menjadi langkah penting dalam proses formulasi obat. Pada sediaan sirup, pengaturan pH bertujuan untuk menjaga kestabilan obat selama masa penyimpanan, serta mencegah terjadinya perubahan sifat fisik maupun kimia, seperti perubahan warna,
rasa, atau kejernihan larutan. Pada sediaan injeksi, pH diatur sedekat mungkin dengan pH fisiologis tubuh agar sediaan aman saat digunakan dan tidak menimbulkan iritasi atau nyeri pada jaringan. Pengendalian pH pada sediaan injeksi juga berperan dalam menjaga kestabilan zat aktif dan kenyamanan penggunaan. Sementara itu, pada sediaan tetes mata, pH disesuaikan dengan pH air mata agar sediaan dapat digunakan dengan nyaman dan tidak mengganggu jaringan mata yang sensitif. pH yang tidak sesuai dapat menyebabkan rasa perih atau iritasi pada mata. Oleh karena itu, pengendalian pH merupakan aspek yang sangat penting dalam formulasi, pengembangan, dan pengendalian mutu sediaan farmasi guna memastikan obat aman, stabil, dan efektif digunakan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konsep asam basa dan pH merupakan dasar penting dalam kimia farmasi. Pemahaman mengenai sifat asam dan basa, skala pH, serta penerapannya sangat diperlukan untuk memastikan kualitas, stabilitas, dan keamanan suatu sediaan obat. Melalui video ini diharapkan materi asam basa dan pH dapat dipahami secara lebih sederhana dan terstruktur, serta mampu memberikan gambaran mengenai penerapannya dalam bidang farmasi. Demikian video pembahasan asam basa dan pH yang dapat saya sampaikan. Saya, Selvia Kumalasari, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan.